Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Nah, terkait dengan tunjangan hari raya yang akan diterima oleh para PNS P3K, TNI Polri, dan para pensiunan, pensiunan janda duda, penerima manfaat, dan penerima tunjangan, demikian dengan para pejabat negara, ternyata karyawan perusahaan juga akan menerima tunjangan hari raya atau THR. Bapak Ibu, terkait dengan informasi terkini, tentunya ini adalah merupakan satu kabar gembira yang merupakan keadilan yang diterapkan oleh pemerintah walau melalui perusahaan di mana para karyawan bekerja, tetapi ini adalah satu hal yang telah diundangkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Bapak Ibu, ada satu ketegasan terkait dengan hal ini. Mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Disampaikan bahwa karyawan wajib tahu ternyata THR wajib dibayarkan oleh perusahaan. Kalau tidak, maka akan kena denda sampai penghentian perusahaan. Nah, terkait dengan informasi ini, mari kita ikuti informasinya sampai selesai Bapak Ibu, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah telah menetapkan kebijakan yang tegas. Setiap perusahaan harus membayarkan tunjangan hari raya atau THR kepada para karyawannya. Ini bukanlah sekedar himbauan, melainkan sebuah kewajiban yang harus dipatuhi. Bagi perusahaan yang enggan melaksanakannya, mereka akan dihadapkan pada sanksi yang tak terelakkan. Menurut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M-2/04/3 yang mengatur pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan, tidak memberikan THR kepada karyawan bukanlah opsi. Adapun aturan tersebut juga terkait dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Jadi pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Ini tegas Ida Fauziah dalam konferensi pers di kantornya, dikutip ayobandung.com dari kanal YouTube Kompas TV pada hari Senin 18 Maret 2024. Namun, bagi perusahaan yang memilih untuk mengabaikan kewajiban ini, mereka harus bersiap menghadapi konsekuensinya. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker, Hayani Rumondang, menambahkan bahwa ada sanksi yang menanti mereka bila perusahaan tidak membayar THR atau tunjangan hari raya bagi karyawan, bagi para pekerja ataupun buruh. Nah, sanksi tersebut mencakup beragam tindakan mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga penghentian sementara alat produksi. Bahkan dalam kasus-kasus yang lebih serius, perusahaan bisa menghadapi pembekuan kegiatan usaha. Adapun sanksi administratif, ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas ketenagakerjaan atau berdasarkan pengaduan dan tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan. Namun demikian, tidak hanya sanksi administratif yang menanti perusahaan yang melanggar aturan ini. Kemenaker juga telah menyiapkan sanksi denda yang cukup berat. Denda ini setara dengan 5% dari jumlah THR yang seharusnya diterima oleh para karyawan. Denda tersebut adalah 5% dari total THR, baik itu secara individu atau nanti hitung berapa jumlah pekerja yang tidak dibayar, jelas Hayani. Jadi penting untuk dicatat bahwa sanksi-sanksi ini bukanlah upaya untuk menghapus kewajiban perusahaan membayar THR kepada karyawannya. Sebaliknya, mereka adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak para pekerja.
Jadi ini cukup tegas disampaikan Bapak Ibu ya, apabila hal ini tidak akan dibayarkan oleh para perusahaan, maka jelas akan kena denda ataupun sanksi sebagaimana telah disampaikan ya sesuai dengan peraturan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Ida Fauzia, bahwa ini akan terancam ya dikenakan denda ataupun sanksi sampai pada perusahaannya akan ditutup bila tidak diindahkan. Jadi penting untuk dicatat bahwa sanksi-sanksi ini bukanlah upaya yang menghapus kewajiban perusahaan membayar THR kepada karyawannya. Sebaliknya, mereka adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak para pekerja. Jadi, bagi perusahaan, mematuhi aturan ini adalah sebuah keharusan. Dan bagi pekerja, ini adalah jaminan bahwa hak-hak mereka akan dihormati. Itulah informasi terbaru mengenai THR bagi para karyawan, para pekerja, ataupun buruh di perusahaan. Ini satu hal yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Sebagaimana ditegaskan bahwa wajib dibayar oleh perusahaan, jika tidak maka akan ada dampak negatifnya, yaitu kena sanksi dan bahkan bisa terancam perusahaannya ditutup. Demikian informasinya Bapak Ibu, semoga hal ini bisa diterapkan oleh seluruh perusahaan demi keadilan kepada seluruh para karyawan, para pekerja ataupun buruh di perusahaan. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, sebagaimana edaran yang telah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan kepada seluruh para pimpinan daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, yang dialamatkan kepada para gubernur, para bupati, dan para wali kota seluruh Indonesia, terkait dengan himbauan untuk bisa menjaga dan mengawasi pencairan tunjangan hari raya atau THR di masing-masing daerah, yang mana di daerahnya itu banyak perusahaan yang ada di wilayahnya. Nah, tegas disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan bahwa hal ini supaya ada kerjasama para gubernur, para bupati, dan wali kota seluruh Indonesia untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dalam hal pencairan tunjangan hari raya ini, sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah diatur melalui mekanisme peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan dan pemberian tunjangan hari raya keagamaan pada bulan Maret menjelang awal April 2024 tahun ini. Nah, tentunya Bapak Ibu, ini adalah juga satu jaminan kuat bagi para pekerja, karyawan, dan buruh bahwa pemerintah benar-benar menerapkan keadilan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Republik Indonesia. Demikian juga para karyawan, para pekerja ataupun buruh wajib merasakan yang namanya tunjangan hari raya atau THR menjelang Lebaran ini. Demikian informasinya, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.